warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 pembelajaran pertama. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kalian, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Mari kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Terdapat dua gambar, yaitu gambar hutan dan gambar perkotaan. Mari kita bahas bersama-sama pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan adalah berkurangnya area resapan air, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Ibu jelaskan. Karena lahan pertanian bersifat terbuka, maka lahan ini baik untuk serapan air. Ini menjadi kualitas air tetap baik. Bila lahan serapan berkurang, maka suplai air di mata air dan sumur juga akan berkurang dan dapat menyebabkan penduduk kesulitan mendapatkan kebutuhannya. Bila serapan air terganggu, maka air hujan deras akan mengalir begitu saja. Aliran air yang besar akan dapat menyebabkan longsor atau banjir. Untuk soal nomor 2, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Kelestarian flora dan fauna akan terancam oleh kepunahan karena hilangnya habitat. Ibu jelaskan anak-anak, lahan hutan berperan penting sebagai habitat bagi berbagai satwa. Perubahan menjadi lahan perkotaan akan menghilangkan habitat ini. Akibatnya, flora dan fauna kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat untuk berkembang biak yang menyebabkan hilangnya populasi flora dan fauna langka. Untuk soal nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan akan mengungsi ke suaka marga satwa atau taman nasional yang masih tersisa. Bila tidak ada habitat tersisa, maka mereka akan punah. Ibu jelaskan, suaka marga satwa atau taman nasional yang dilindungi pemerintah akan sangat penting dalam pelestarian alam dan hewan di dalamnya. Sebagai habitat tersisa, suaka marga satwa atau taman nasional menjadi harapan terakhir untuk mencegah punahnya hewan langka. Untuk soal yang terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Manusia akan kesulitan mencari air dan manusia akan mengalami pemanasan global akibat meningkatnya karbon dioksida dan berkurangnya oksigen. Perlu anak-anak ketahui, hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem, menyediakan oksigen sebagai paru-paru dunia. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang. Sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat yang menyebabkan pemanasan global.
Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Simak dan perhatikan bacaan berikut. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Buatlah kesimpulan dari bacaan Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Kesimpulannya adalah Indonesia negara kepulauan yang kaya akan jenis hewan dan tumbuhan, salah satunya komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Negara pertama adalah Brunei Darussalam. Ibu kota negara Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa Melayu, Inggris, mata uang Brunei dolar. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan.
Negara berikutnya adalah negara kita, anak-anak, Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Negara berikutnya adalah negara Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Fangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintahan melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara berikutnya adalah negara Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Negara berikutnya adalah Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda
ditunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, sehingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Negara selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhir di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam, Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Vientiane. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Negara yang terakhir adalah negara Myanmar. Pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Nhi menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Demikian belajar kita hari ini di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.